Qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irin as-salihin amin. Wa syu'batu salisatu wa sittuna iyadatul maridi. Adapun cabang yang ke-63 iyadatul maridi ialah menjenguk atau membesuk orang yang sakit. Nah ini cabang yang ke-63 tentang menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah keutamaannya sangat besar sekali. Keutamaannya sangat besar sekali. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulul maridu khadha fi rahmati fa idza qa'ada 'indahu qarrat fihi." Idza 'ada, jika menjenguk, jika membesuk, ar-rajulu, siapa seseorang, siapa laki-laki, al-marido, kepada orang yang sakit, khadha, maka masuk siapa rajul, orang yang menjenguk itu masuk fir rahmati, dalam lingkup rahmatnya Allah. Fa idza qa'ada, maka jika duduk siapa orang yang menjenguk, indahu, di sisi orang yang sakit, setelah masuk ke rumahnya ngucapin salam, dia duduk di samping orang yang sakit, qarrat fihi, maka menetap rahmatnya Allah fihi, pada rajul itu. Ketika orang menjenguk, seseorang menjenguk orang yang sakit, maka dia masuk dalam rahmatnya Allah. Ketika dia duduk di sisinya, maka rahmatnya Allah menetap pada dia, mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'adal muslimu," jika menjenguk al-muslimu, siapa orang muslim, akhahu, kepada saudaranya yang sakit, auzarahu, atau berziarah, berkunjung siapa muslimhu kepada saudaranya yang sakit, qala Allah ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, tibta, bagus siapa kamu, wa toba, dan top, ya kan, wa toba dan top, dan bagus siapa, dan bagus mamsa, dan kamu membuat tempat, manzilan, kepada satu tempat, fil jannati, di sorga. Ketika kita berkunjung menjenguk orang yang sakit, maka Allah pun memberi pesan kepada kita. Allah berfirman, tibta wa toba mamsyaka, bagus perbuatanmu dan bagus perjalananmu, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan kamu sudah mendapatkan, membuat satu tempat yang ada di sorga. Iya, sama aja kita bikin satu tempat di sorga. Sorga itu pahala, lebih utama, kemana-kemana enggak ada harganya dibanding di dunia ini. Tasyibrun minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu jengkal aja tempat di sorga itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Sorga udah enak banget kan, gitu kan. Sejengkal kita punya tempat, punya tanah, istilah kata, di sorga itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Banyak hadis-hadis yang tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ada hadis Nabi, man 'ada maridun sholihan yakhruju ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi. Man 'ada maridun, orang yang menjenguk orang yang lagi sakit,
Kemudian solihan, dia itu orang yang soleh, orang yang baik, kita jenguk dia. Kharaja ma'ahu, maka malaikat pun keluar ikut sama dia, ikutin menjenguk orang yang sakit. Sab'una malakan, 70 malaikat. Kalau kita nengokin orang yang lagi sakit, maka 70 malaikat ngikutin kita keluar rumahnya kita. 70 malaikat. Yastaghfiruna lahu, malaikat itu beristighfar, memintakan ampun buat kita. Wa yakhrujuna min baitil marid, dan ketika orang itu yang menjenguk keluar, malaikat pun 70 malaikat pun ngikutin keluar satu kita, ngikutin ngintilin kita. Wa yadkhuluna ila baitihi, dan 70 malaikat itu masuk ikut ke rumahnya kita. Pahalanya gede banget itu nengokin orang sakit. Mau pulang penyakit ya tidur kita. Katanya kalau memang sakit mau pulang satu gitu jadi cucu. Itu mah alasan orang yang aja gitu. Oh gitu ya. Kata mama kan begitu, makanya kalau dia sakit pengen tengokin. Kalau nengokin pacar sakit gimana itu tadi? Ada aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamu iyadatil marid, adapun sempurnanya menjenguk orang yang sedang sakit, bagaimana sempurnanya? Ayyadha ahadukum yadahu, meletakkan siapa seseorang di antara kalian yadahu kepada tangannya, ala jabhatihi, letakkan taruh tangannya di atas jidahnya, di atas dahinya, aw ala yadihi, atau letakkan pada tangannya orang yang sakit, kita tempelin. Wa yas'alahu, dan bertanya siapa ahad, orang itu yang menjengukhu kepada orang yang lagi sakit. Kaifa huwa, bagaimana kabarnya? Apa udah mendingan, apa masih tetap sakit? Gitu. Kira-kira kalau sakit yang mana? Iya, girang banget. Nggak perlu dibawain jeruk lah. Nengokin juga. Gimana rasanya sakit kan gitu. Roman-romannya kagak ada yang berasain. Orang udah bawa apa-apaan gitu. Asin. Bang Ojek sakit pegangnya apa? Songong. Banyak sakit kok injoran. Injoran sehat banget. Wa tamamu tahiyatikum, dan adapun kesempurnaan ucapan salam kalian, al musafahatu adalah jabatan tangan. Salam kita menjadi sempurna dengan berjabat tangan. Nah, ini tentang hadis yang tadi itu. Kalau kita salam, jangan lupa berjabat tangan, pahalanya besar sekali. Begitu juga ketika menjenguk orang yang sakit, pahalanya besar sekali. Ada sebuah hadis, A'idul marid yaqulu fi rahmatillahi ta'ala, fa idza jalasa indahu in ghamasa fiha. Kalau misalnya ada orang yang longok, orang yang sakit, yaqulu fi rahmatillah, maka dia menyelam masuk di dalam rahmatnya Allah. Fa idza jalasa indahu, kalau dia duduk di sisi orang yang sakit, in ghamasa, maka dia telah nyebur di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Pahalanya gede banget. Apalagi kalau misalnya di kitab Irsyadul Ibad itu kan, orang yang menjenguk orang yang sakit, maka 70.000 malaikat mengelilingi dia. Begitu juga orang yang sedang sakit. Ketika orang yang lagi sakit, maka dosa-dosanya dia bakal diangkat sama Allah.
Ya itu keutamaan orang yang sakit kan gitu kan. Tidaklah menimpa kepada orang muslim berupa penyakit, berupa kesedihan, berupa kegalauan, hatta syaukati yusyab sampai duri pun yang nempel ke dia, illa kafarallahu biha bidunubihi, melainkan Allah ampunin dosa-dosanya dia. Ketika seseorang sakit, maka dosa-dosanya diampunin sama Allah Ta'ala. Ketika kita jenguk orang yang sakit, disunahkan kita mintain doa orang yang sakit. Kalau biasanya kan kita orang yang jenguk doain orang yang sakit. Habis itu kalau bisa jangan lupa kita mintain doa sama dia. Doain saya juga ya, gitu. Mintain doain saya. Karena kenapa? Doanya orang yang sedang sakit adalah kadu'ail malaika, seperti doanya malaikat. Cepat banget doanya malaikat, langsung diijabah sama Allah. Makanya dianjurin orang yang menjenguk minta doain orang yang sedang sakit. Kalau bisa kita yang minta doa sama dia, karena dia itu doanya cepat banget. Ya kalau orang yang sakit, kalau orangnya sholat kan gitu. Kalau orangnya lagi sholat ya juga ya. Untung belum dijalanin. Iya, untung belum dijalanin ini. Ada ujungnya juga. Ada untungnya juga nih. Siapa lah itu aja. Mana sudah ke rumah mandi. Apek. Iya. Makanya ulama beda pendapat. Iya. Orang yang diampunin dosanya Allah ketika orang yang sakit, siapa itu dia? Yaitu selain dia sakit dan dia juga bersabar atas ujian yang ditimpa, yang diberikan sama dia. Ya, ketika dia bersabar, maka itulah dia orang pendapat yang lebih asok, pendapat ulama yang lebih bagus. Ya, lebih asok adalah orang yang sabar atas penyakitnya. Kan ada orang yang kagak sabar, kan begitu kan? Ada orang yang kagak sabar sama penyakit. Mana-mana kagak terima banget dia sakit gitu kan. Lalu obat apa habis dulu sembuh. Lalu bagaimana dia kan gitu kan? Menurut pendapat yang asok adalah orang yang sakit dan dia bersabar atas penyakitnya. Maka dia dosanya diampunin sama Allah Ta'ala. Dikit lagi deh ya, lanjut. Wa syu'batu rabi'atu wa situna as-salatu 'alal mayyitil muslimi. Ada cabang iman yang ke-64 adalah as-salatu 'alal mayyitil muslimi, yaitu mensolatkan atas mayit yang muslim, nyolatin mayit muslim. Pahala mensolati jenazah pahalanya gede banget. Bahkan ada sebuah hadis, man shalla ala janazatin falahu qiratun. Barang siapa yang mensolati jenazah, ya ngikut sholat jenazah, pahalanya adalah 1 qirat katanya. Ya, 1 qirat itu berapa? Sebesar gunung Uhud. Pahalanya sebesar gunung Uhud. Wa man tabaaha hatta tud'a fi qabri. Barang siapa yang ngikutin jenazah sampai dia ditaruh di kuburan, fakirotani, maka dia mendapatkan 2 qirat, dia mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Besar banget pahalanya. Ngikutin sholat jenazah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau dia ngikutin ngiringin sampai jenazah dimakamin, mendapatkan pahala 2 qirat sebesar 2 gunung Uhud. Gede banget itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jihad wajibun alaikum ma'a kulli amirin barron kana aw fajiran. Al-jihad adapun jihad, berjihad, berjuang di jalan Allah, berperang, wajibun ialah hukumnya wajib, alaikum atas kalian,
ma'akul li amirin, bersama setiap panglima. Iya. Jihad bersama panglima, bersama pemimpin, itu hukumnya wajib. Baron kana au fajiron, baik panglima itu, pemimpin itu orang yang taat, au fajiron, atau yang suka maksiat. Wa in huwa amilal kabairo, meskipun amir itu, panglima itu melakukan dosa-dosa besar. Ya, meskipun panglimanya melakukan dosa-dosa besar, tetap kita ya ngikutin perang di jalan Allah, ngikutin panglimanya. Selama itu jalan kebaikan kita ikutin. Meskipun pemimpinnya ngelakuin dosa, kan dosa buat diri pribadinya dia, gitu kan. Kalau berperang kan buat berjuang di jalannya Allah. Wassalatu wajibun alaikum khalfa kulli muslimin, dan adapun sholat wajibun ialah wajib alaikum bagi kalian, khalfa kulli muslimin, di belakang setiap orang muslim. Maksudnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Baron kana au fajiron, baik imamnya itu adalah imam yang taat, sering beribadah, au fajiron, atau yang suka maksiat. Wa in huwa amilal kabairo, meskipun imamnya itu sering melakukan dosa besar. Ya. Jadi istilah kata sholat itu ya, sholat berjamaah di belakang imam hukumnya wajib atau fardu kifayah, sesuai pendapat yang fardu kifayah. Meskipun katanya imamnya itu taat atau imamnya itu sering ngelakuin maksiat. Ya, tapi kalau imamnya sering ngelakuin maksiat, kalau bisa jangan kita angkat dia jadi imam sholat, kan gitu kan. Jangan kita angkat dia jadi imam sholat, kurang baik itu dia. Karena pemimpin kita di dalam jadi imam sholat. Wassalatu wajibun alaikum wa ala kulli muslimin yamutu, dan adapun sholat wajibun ialah wajib alaikum atas kalian, wa ala kulli muslimin yamutu, dan atas setiap orang muslim yamutu, yang mati, yang meninggal. Baron kana au fajiron, baik muslim yang mati itu adalah orang yang taat, au fajiron, atau mayitnya itu mayit yang sebelumnya sering ngelakuin maksiat. Wa in huwa amilal kabairo, meskipun mayit itu ketika hidupnya amilal kabairo, pernah ngelakuin dosa besar katanya. Dan juga sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jangan pandang jenazahnya, meskipun jenazahnya orang lebih orang soleh ataupun orang yang ngelakuin maksiat, kalau bisa katanya kita ikut sholat jenazah karena hukumnya wajib atau fardu kifayah. Nah ini keterangannya. Artinya fal jihadu was sholatul jamaati was sholatul janazati min furudil kifayati. Adapun berjihad di jalan Allah, wasolatul jamaah, dan sholat berjamaah, wasolatul janazah, dan sholat jenazah adalah termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah wajib itu. Wa yusannu, dan disunahkan ayyakuna adadul musallina, apa jumlahnya orang-orang yang mensolati alal mayyit, atas mayit, mi'atan, kalau bisa jumlahnya sebanyak 100 orang. Ya, kalau bisa lebih banyak lagi. Dianjurkan orang yang mensolati orang muslim itu jumlahnya sebanyak 100 orang katanya. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi, man shalla alaihi mi'atun minal muslimina ghufirat lahu dunubu. Barang siapa yang sholat alaihi, man sholla alaihi mi'atun,
barang siapa yang mensolati alaihi atas mayit, mi'atun siapa 100 orang minal muslimina dari orang muslim, ghufirat maka diampuni lahu bagi dia dzunubuhu apa dosa-dosanya si mayit itu. Kalau dosa-dosanya diampunin sama Allah. Kalau bisa katanya jamaahnya 100 orang, karena ya, ketika 100 orang atau lebih maka dosa-dosanya diampunin, dosa-dosanya si mayit itu. Qala Al-Azizi, berkata Syekh Al-Azizi, Al-Imam Al-Azizi, Naqlan Anil Munawi, menukil dari pendapatnya Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Azizi mengatakan pendapatnya itu dinukil, diambil dari Imam Al-Munawi. Zahiru hadzal hadisi, adapun zahir hadis ini, annahu bahwasanya tughfaru dzunubuhu, diampunin dzunubuhu apa dosa-dosanya si mayit, hatal kabairi sampai dosa-dosa besarnya pun diampunin sama Allah. Ngelihat zahir hadis ini kata gitu. Kalau kata Al-Imam Al-Azizi, ngelihat zahir hadis ini dosa-dosanya diampunin sampai meskipun dosa-dosa besarnya si mayit diampunin sama Allah Ta'ala. Utang banyak. Ya beda lah ya, utang dia mati. Yang hidup ya. Yang hidup yang tanggung jawab gitu. Kalau utang meskipun dia mati syahid, dosa-dosa diampunin. Kalau utang-utangan tetap ditagih nanti. Berpinjam. Berpinjam udah dijual, masih pinjol. digrebek udah. Wa qaulun nazimi, maka adapun perkataan nazim pengarang nazoman, mardo bi fathid dodi, yaitu mardo bila tanwinin dengan tanpa tanwin, bukan mardon ya. Jam'u maridin ialah jama dari isim mufrad maridun. Maridun satu orang yang sakit. Maridun maridoni mardo beberapa orang yang sakit, gitu kan di atas nazomannya. Mudanna mardo. Wa qauluhu mauta, dan adapun perkataan nazim mauta di fathhi ta'i dengan fathanya ta, mauta bukan mauti, bila tanwinin dengan tanpa tanwin, jam'u mayyitin adalah jamak dari lafaz mayyit. Mayyitun mayyitani mauta, orang-orang yang mati kan gitu. Wa huwa adapun mauta jam'un liman yakilu, adalah jamak isim, adalah jamak liman yakilu bagi orang yang berakal. Bagi yang berakal, makhluk yang berakal itu jamaknya adalah mauta. Fayashmilu dzukura wal inasa, maka mauta itu bisa mencakup kepada mayit laki-laki maupun mayit perempuan. Wa amal mayyituna, dan adapun lafaz mayyituna, fahuwa mukhtasun bi dzukuril uqala, adalah itu tertentu dengan laki-laki yang berakal. Ada mayyituna, ada mauta. Kalau al mayyituna itu khusus bagi mayit laki-laki, jamak mayit laki-laki. Ada banyak. Wal mayyitatu, dan adapun mayyitatu bitasdidil ya'i, dengan tasdidnya ya, mayyitatu mukhtasun bi inasihim, ialah khusus bi inasihim bagi mayit-mayit yang perempuan. Kalau mayitnya banyak perempuan mayyitatu, kalau laki-laki mayitnya banyak mayyituna. Kalau laki-laki maupun perempuan mayitnya mauta. Iya, banyak mauta. Wa amma bi takhfifi, dan adapun dengan takhfif, yaitu dengan tanpa tasydid. Tadi kan al mayyitatu. Ini kalau pakai tasydid al mayyitatu, gitu kan? Bi takhfifi, dengan takhfif kalau pakai tasydid, fahiya lil hayawani, maka itu buat hewan. Mayyitatun, gitu kan? Mayyitatun.
jamak dari maitatun, bangkai. Mayat aja buat bangkai. Jadi kalau pakai tasdid mayitatun buat jamak dari perempuan. Kalau nggak pakai tasdid buat hayawan yang agak berakal, buat makhluk yang enggak berakal. Qala nazimu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di majelis ilmu ini. Amin. Ya Allah, Amin. Berkahnya dari Allah, mendapatkan berkahnya maulid Nabi, dan Allah lancarkan rezekinya kita. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha Amin. 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 wa tashuruna biha ila sholihin fi Amin. wa ala alihi wa sahbihi Amin. Amin. Allahumma barik umurana Amin. wa umrana fi Amin. ta'atik. Amin. Allahumma inna Allahumma nawwir Amin. 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 ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا تربنا أنك تربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الراضي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باغتسال منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عجل ربي وآله وصحبه عدد طش صبي والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.